Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah. Mari kita awali dengan memanjatkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan dan panutan kita semua. Yuk, tuliskan selawat Anda di kolom komentar. Semoga setiap untayan doa itu menjadi jembatan cahaya bagi kita di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. 5 keajaiban, memaafkan. Kunci pembuka pintu rezeki dan ketenangan jiwa. Saudaraku, memaafkan seringkali dianggap sebagai tanda kelemahan, sebuah kekalahan. Padahal, tahukah Anda, ini adalah salah satu rahasia terbesar dalam hidup. Saat Anda melepaskan dendam, langit mulai menurunkan berkah yang tak terhingga. Mengapa? Karena memaafkan bukan hanya menyembuhkan luka batin, tapi juga bisa membuka pintu rezeki dari arah yang sama sekali tidak Anda duga. Dalam video ini, Tafsir Hidayah akan membahas 5 keajaiban memaafkan menurut Al-Quran dan hadis. Tonton sampai akhir, saudaraku, karena bisa jadi hari ini Anda tidak butuh balasan, tapi butuh ketenangan. Dan siapa tahu, tindakan memaafkan yang Anda lakukan malam ini adalah pintu yang akan mengubah hidup Anda selamanya. Memaafkan. Keputusan ruhani yang menggetarkan langit. Al-Quran dengan tegas berfirman, maka maafkanlah mereka dan mintakan ampun untuk mereka. QS Ali Imran 159. Bahkan Allah menyebut bahwa memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. QS Al-Baqarah 237. Ini berarti setiap kali kita memilih untuk melepaskan dendam dan memaafkan, kita sedang melangkah di jalan para nabi. Sebuah jalan yang mungkin tidak mudah, namun dipenuhi cahaya. Jalan yang mungkin tidak populer di mata manusia, namun sangat dicintai oleh para malaikat. Memaafkan bisa membuka pintu doa yang selama ini tertahan. Bisa menjadi sebab Allah menurunkan rahmat-Nya, memudahkan segala urusan, dan mengangkat derajat Anda di dunia dan akhirat. Mengapa demikian? Karena ketika Anda memaafkan, Anda sedang melepaskan ego. Dan tidak ada yang lebih disukai Allah daripada hati yang rendah diri di hadapannya, namun lapang dan penuh kasih kepada makhluknya. Disinilah letak keajaibannya. Anda melepaskan luka, Allah menggantinya dengan cahaya. Saudaraku, inilah 5 keajaiban memaafkan menurut Al-Quran dan hadis. 1. Memaafkan membuat Allah mengampuni dosa-dosamu. Allah berfirman, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampuni? QS An-Nur 22. Memaafkan bukan soal membenarkan kesalahan orang lain, tapi tentang menyelamatkan hati Anda sendiri dari kotoran dendam. Kadang kita menunggu orang lain sadar dan minta maaf, padahal kunci untuk penyembuhan ada di tangan kita sendiri. Apakah kita siap untuk melepaskan? Ketika Anda memaafkan, Anda sedang membukakan jalan bagi hati Anda untuk disucikan. Dan langit pun terbuka untuk mengalirkan ampunan yang mungkin tak pernah Anda duga. Allah tidak menuntut Anda untuk melupakan semua rasa sakit, tapi Dia sangat mencintai hamba yang tetap bisa lapang dada meski hatinya pernah terluka. Di saat Anda memilih untuk tidak membalas, dan justru berdoa agar Allah memperbaiki mereka yang menyakiti Anda, itulah tanda hati Anda sedang dilatih untuk menjadi hamba pilihannya. Dan saat itu juga, Allah akan menutupi aib Anda, karena Anda telah menutupi kesalahan orang lain. Satu maaf yang keluar dari hati yang jujur bisa jadi alasan Allah menghapus dosa-dosa Anda yang paling rahasia. Maka jangan remehkan keajaiban memaafkan. Mungkin Anda tidak akan mendapat permintaan maaf yang Anda harapkan, tapi Anda akan mendapat sesuatu yang lebih besar, ampunan dari Allah, ketenangan yang tidak bisa dibeli, dan kemuliaan yang hanya dirasakan oleh mereka yang hatinya dibersihkan langsung oleh cintanya. 2. Memaafkan membuat hati ringan dan jiwa lapang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Menyimpan dendam ibarat memikul beban batu yang tak terlihat, berat tapi sering tak disadari. Padahal saat kita memaafkan, bukan berarti kita kalah. Justru kita sedang melepaskan diri dari belenggu luka yang tak perlu lagi kita bawa. Dendam hanya akan menguras energi jiwa dan mengotori hati dari cahaya zikir dan rasa syukur. Tapi ketika kita memilih untuk memaafkan, hati terasa ringan
dan napas terasa lebih lapang. Seolah ada ruang baru yang Allah bukakan dalam jiwa kita. Hati yang memaafkan akan lebih mudah untuk khusyuk dalam ibadah, sebab tidak ada lagi bisikan kemarahan saat sujud atau bayangan luka lama saat berzikir. Jiwa yang jernih akan lebih mudah menerima takdir karena ia sudah berdamai dengan masa lalu. Dan dari situ muncul keikhlasan yang sejati. Bukan karena lupa, tapi karena sudah menyerahkan semua luka pada Yang Maha Menyembuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa ukhuwah sejati hanya bisa tumbuh jika hati bebas dari benci. Kita tak bisa menjadi hamba yang bersaudara jika hati masih menyimpan bara. Maka setiap kali kita memaafkan, kita sedang menciptakan ruang damai tidak hanya antara kita dan orang lain, tapi juga antara kita dan Allah. 3. Memaafkan menghilangkan penghalang rezeki. Banyak orang berusaha keras mencari rezeki, bekerja siang malam, belajar strategi, bahkan berdoa tanpa henti. Tapi lupa satu hal penting, membersihkan hati. Karena rezeki bukan hanya tentang usaha lahiriah, tapi juga kelapangan batin. Salah satu penghalang rezeki yang paling halus adalah hati yang penuh sesak oleh sakit hati dan dendam. Saat kita menahan maaf, kita sedang menutup pintu-pintu langit yang semestinya terbuka. Para ulama salaf menyadari bahwa dosa bukan hanya dalam bentuk maksiat terang-terangan, tapi juga dalam bentuk kebencian yang diam-diam dipelihara. Dan ketika hati diselimuti rasa tidak ridha, secara rohani, kita sedang memutus aliran kasih sayang Allah, dan itu termasuk rezeki dalam segala bentuknya. Maka siapapun yang ingin rezekinya dimudahkan, bukan hanya perlu bekerja, tapi juga perlu membersihkan hati dari luka yang belum selesai. Ketika engkau memaafkan, hati terasa ringan, jiwa kembali jernih, dan pintu-pintu yang dulu tertutup mulai terbuka kembali. Bukan sihir, bukan kebetulan, tapi janji Allah bagi hamba yang memilih lapang dada. Maka jangan remehkan kekuatan satu maaf, karena bisa jadi itulah kunci dibukanya rezeki yang selama ini tertahan. Keempat, memaafkan mengangkat derajat di sisi Allah. Memaafkan bukan berarti lemah, pasrah, atau kalah. Justru disitulah letak kekuatan batin seorang hamba. Saat hati Anda mampu menahan amarah dan memilih untuk merelakan, itulah momen di mana derajat Anda sedang dinaikkan oleh Allah. Bukan di mata manusia yang mungkin tak paham, tapi di sisinya yang maha mengetahui isi hati. Dan pahala atas maaf Anda langsung ditulis oleh tangan kasih sayang Allah. Allah sendiri yang berjanji dalam Al-Quran, dan barang siapa memaafkan dan berdamai, maka pahalanya dari Allah. QS Asy-Syura 40. Bukan hanya diganjar balasan di dunia, tapi juga kedudukan mulia di akhirat. Para ulama menyebut, sifat pemaaf adalah salah satu tanda kesucian hati. Karena hanya jiwa yang dekat dengan Allah yang mampu melepas dendam dan memilih kasih. Maka jangan heran jika para malaikat mencintai hamba seperti ini, sebab hatinya telah selaras dengan sifat-sifat langit, rahmat, ampunan, dan kelembutan. Jadi saat Anda merasa diremehkan karena memaafkan, ingatlah Anda tidak sedang turun, tapi sedang naik. Mungkin tidak viral, tidak dibela manusia, tapi Anda sedang dilihat oleh Allah dan itu lebih dari cukup. Kelima, memaafkan mendatangkan kemenangan dunia dan akhirat. Memaafkan adalah jalan sunyi yang justru mengantarkan pada kemenangan sejati, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Lihat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam memperlihatkan kemuliaan ini. Ia pernah dihancurkan oleh orang-orang terdekatnya. Tapi ketika momen kekuasaan datang, ia tidak membalas dendam. Ia memilih memaafkan. Dan dari situ Allah angkat namanya, muliakan posisinya, dan abadikan kisahnya dalam Al-Quran sebagai pelajaran sepanjang zaman. Ini menunjukkan bahwa kemenangan yang hakiki bukan soal siapa yang membalas lebih keras, tapi siapa yang sanggup melembutkan hatinya ketika bisa saja membalas. Ketika Anda memaafkan, Anda sedang memilih untuk tidak dikuasai oleh luka. Dan itu adalah kemenangan rohani yang tidak bisa dimiliki oleh hati yang lemah. Allah mencintai orang yang memaafkan karena mereka adalah hamba yang meneladani para nabi. Jadi, jika hari ini Anda berada di posisi yang disakiti, dituduh, atau dikhianati,
dan Anda memilih untuk memaafkan, percayalah Anda sedang berjalan di jalan para kekasih Allah. Dan jalan itu selalu berujung pada kejayaan, bukan hanya di mata manusia, tapi juga di hadapan langit. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika hati Anda ingin benar-benar bahagia, jangan tunggu permintaan maaf. Sebab memaafkan bukan urusan siapa yang bersalah, tapi tentang siapa yang ingin dibebaskan. Memaafkan itu bukan hadiah untuk orang yang menyakiti kita, tapi hadiah untuk diri Anda sendiri agar tidak terus terikat pada luka yang tak pernah sembuh. Ingatlah, memaafkan bukan berarti melupakan apalagi membenarkan kesalahan, tapi itu adalah keputusan untuk tidak membiarkan masa lalu merusak masa depan Anda. Karena selama luka itu terus Anda genggam, rezeki bisa tertahan, ketenangan jadi jauh, dan doa Anda pun bisa tertolak. Maka lepaskan hari ini demi hidup yang lebih lapang dan langit yang lebih dekat. Berdoalah dengan rendah hati, "Ya Allah, bantu aku memaafkan meski hati ini masih perih. Jangan biarkan amarahku menghalangi rezeki dan rahmat-Mu." Tulis di komentar jika Anda sedang berjuang memaafkan seseorang, kita akan saling mendoakan semoga Allah lembutkan hati kita semua. Dan jika video ini menyentuhmu, jangan biarkan berhenti di Anda. Like, share, dan subscribe Tafsir Hidayah. Karena bisa jadi satu ajakan memaafkan dari Anda hari ini menjadi penyebab langit terbuka bagi hidup seseorang yang sedang dihimpit luka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.